Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Oke, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Afifah, Mujaif, Ratna, Iin, Rikzan, Arya. Oke, hadir semua ya. Nah, baik, hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela. Kenapa kita mempelajari materi tersebut? Tujuan pembelajarannya agar dapat memahami pengertian akhlak tercela. Selanjutnya dapat menyebutkan macam-macam akhlak terpuji, juga menyebutkan macam-macam akhlak tercela, dan dapat menerapkan akhlak terpuji dan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memasuki materi ke akhlak terpuji dan akhlak tercela, apa itu akhlak? Ada yang tahu akhlak itu apa? Nah, jadi akhlak itu sikap dan perilaku seseorang yang secara spontan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada sesama manusia maupun sesama lingkungan sekitar. Contohnya seperti apa? Kalau terkait akhlak baik kepada Allah itu seperti kita melakukan ibadah, kita memiliki rasa syukur, dan kita itu merasa bahwa ada yang mengawasi kita dalam melakukan hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau yang contohnya kepada sesama manusia itu kita seperti saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu ketika ada yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, ketika akhlak terhadap lingkungan sekitar itu kita harus melestarikan alam sekitar kita memelihara, melindungi tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Oke, sekarang kita akan masuk bahasan yang pertama, yaitu tentang akhlak terpuji. Contohnya akhlak terpuji ada 4. Nah, yang pertama itu jujur. Jujur artinya berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan, tidak menutupi atau memutarbalikkan fakta. Nah, jadi jujur itu kita mengucapkan apa adanya sesuai dengan kenyataan. Contohnya seperti apa? Jujur di sekolah, mengakui dengan terus terang saat mengerjakan tugasnya. Ketika kita ditanya guru, ada PR atau tugas sudah mengerjakan atau belum, terus kita bilangnya sudah. Nah, itu kita sesuai dengan fakta yang kita ucapkan. Contoh yang kedua, tidak mencontek saat ulangan walaupun soalnya itu terasa sulit. Nah, jadi ketika ada ulangan harian, walaupun soalnya ini sulit, kita itu mengerjakannya itu dengan sungguh-sungguh dan tidak mencontek orang lain atau mencontek teman sebelah kita, seperti itu. Nah, contoh yang ketiga, mengembalikan barang yang bukan miliknya kepada pemiliknya. Ketika kita menemukan barang teman atau barang orang lain, ketika kita tahu itu, ketika kita mengetahui barang tersebut pemiliknya siapa, kita itu harus mengembalikan kepada pemiliknya. Nah, ketika kita mengembalikan ke pemiliknya itu kita sudah memiliki akhlak jujur. Nah, selanjutnya kita contohnya akhlak terpuji yang kedua, yaitu amanah. Amanah itu apa? Amanah itu dapat dipercaya dalam menjalankan tugas ataupun memegang kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga barang titipan teman dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika ada teman kita yang menitipkan barang kepada kita, kita itu harus menjaga barang tersebut
dengan sebaik-baiknya, karena kita sudah diberi amanah seperti itu. Nah, yang kedua, contohnya menyampaikan pesan orang tua tanpa dikurangi atau dilebihkan. Misalnya di sekolah ada guru ini berpesan untuk diberitahukan kepada orang tua. Tetap kita harus menyampaikannya itu sesuai, harus menyampaikan dengan benar apa pesan dari guru itu kepada orang tua. Kita harus amanah. Nah, contoh yang ketiga yaitu disiplin, menjalankan tugas piket sesuai jadwal. Kita harus menjalankan tugas piket sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kalau waktunya piket, ya piket. Jadi harus sesuai. Baik, yang selanjutnya yaitu para terpuji tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu artinya apa? Artinya itu kesediaan menanggung akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, baik diminta maupun tidak. Nah, jadi contohnya seperti apa? Contohnya itu merapikan kembali mainan atau buku setelah selesai digunakan. Nah, contohnya di rumah ketika kita habis bermain, habis membaca buku, kita itu harus bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan, harus membereskan mainannya, setelah membaca buku juga merapikan buku di tempatnya tadi. Kalau misal contohnya di sekolah itu apa? Contohnya menyelesaikan PR dan tugas piket kelas tepat pada waktu. Nah, ketika setelah kita itu memiliki tugas PR, kita harus mengerjakan karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai siswa. Dan juga ketika ada tugas piket, kita juga harus mengerjakan tugas piket itu karena itu sebagai bentuk tanggung jawab kita. Nah, yang terakhir yaitu tawadu atau rendah hati. Jadi tawadu itu rendah hati, artinya rendah hati, tidak sombong dan tidak merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Jadi kita itu tidak merasa paling pintar. Oh, aku tuh paling pintar di kelas ini, aku tuh paling hebat, jadi kita tidak membanding-bandingkan. Nah, contohnya itu seperti apa? Yang pertama, menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapatnya. Nah, ketika ada teman kita yang memberikan pendapat, kita itu tidak boleh kita harus menerima pendapat teman kita. Jadi kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh kita itu harus orang lain itu diminta memiliki pendapat yang sama dengan kita. Yang kedua yaitu contohnya tidak meremehkan teman yang nilainya lebih rendah. Jadi ketika ada teman kita yang memiliki mendapat nilai yang lebih rendah dari kita, itu kita tidak boleh merendahkan teman kita. Harusnya kita memberikan dukungan semangat seperti itu. Jadi tidak boleh merendahkan teman sendiri. Yang terakhir yaitu menerima saran atau kritik dengan orang lain dengan lapang dada. Nah, jadi ketika ada orang atau teman kita itu memberikan saran, memberikan kritik kepada kita, kita harus menerimanya dengan rendah hati. Jadi kita bisa memperbaiki. Kita harus menerima, jangan menolak, walaupun kita itu tidak sepenuhnya merasa itu, tapi kita harus menerima.